Bagaimana sih kisah panjenengan dulu, katakanlah seorang tukang rosok ataupun pemulung, kok sampai panjenengan bisa mendirikan sebuah majelis dzikir? Kepada anak-anak santri saya, bahwa ketika kamu di sini, kamu harus ngaji, kamu harus belajar, karena itu tirakat kamu. Jangan sampai kamu berpikir bahwa lah itu apa, tidak bisa ngaji tapi punya tempat seluas ini, punya pondok. Jadi saya juga nggak perlu belajar. Buktinya apa ya, nggak bisa ngaji punya tempat seperti ini. Tidak seperti itu, karena beda kondisinya. Kalau saya itu pengen belajar tetapi nggak bisa karena merawat orang tua. Nah, insya Allah barokahnya dari orang tua sehingga bisa seperti ini. Beda dengan panjenengan yang ada di sini. Ada kesempatan, bahkan ada waktu dan juga tidak perlu biaya. Sedangkan saya dulu nggak ada waktu dan juga nggak ada biaya. Saya katakan kepada anak-anak saya, kamu berdosa kalau kamu ada waktu dan ada biaya tapi tidak kamu gunakan untuk mengaji. Ketika beliau sudah meninggal dunia, saya tetap menginginkan cita-cita ayah saya itu. Akhirnya saya meminta izin kepada ibu saya waktu itu untuk merantau deh. Sampai akhirnya saya bekerja. Nah, itulah waktu bertemu sama Umi itu. Saya bekerja di PT di Jakarta sana, dan setelah ada sedikit biaya, saya mengumpulkan itu sekitar 2 tahun. Akhirnya saya ke tempat Suyuti Al-Ghazali, Cepu, Jawa Tengah. Di sanalah saya mendapatkan gemblengan dan juga ijazah sholawat An-Nuridat. Dari sana amalan itu terus saya amalkan deh sampai sekarang. Ketika saya mengamalkan amalan itu, jujur deh, ya pernah ada rasa kecewa karena setelah saya amalkan 5 tahun itu saya belum merasakan apa-apa. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kemampuan untuk saya untuk tidak sampai saya itu menghina guru saya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kemampuan untuk tetap istiqomah sampai akhirnya terus saya amalkan. Terus saya amalkan sampai saya menikah dengan Umi Eha. Jadi yang pertama ketika mengamalkan sholawat An-Nuridat itu, yang saya rasakan ketika itu, karena ijazahnya itu yang pertama sholat, yang kedua itu adalah sholawat An-Nuridat itu, yang ketiga adalah Asmaruhul Jijim. Pernah Umi itu ketakutan deh waktu mau wudhu. Nah, saya itu nyoba untuk jelat hadiran itu teh. Umi teriak-teriak loncat-loncat deh. Nah, waktu dikir semudat itulah deh, dikir Allah itu mulai sering bicara sendiri. Jadi kalau siang itu, kalau lagi nggak dikir itu ya bisa deh bekerja itu biasa gitu. Tapi kalau sudah mulai malam itu mulai suka bicara sendiri. Itu masih belum bisa ngendaliin diri. Ya masih jadi kayak orang gila gitu deh. Intinya ya saya diem tapi mulut itu bicara sendiri gitu. Sering ke bawah-bawah kolong tempat tidur gitu, terus naik-naik ke tembok gitu, ke atap-atap gitu deh itu.
Jadi kalau sekarang ya mungkin nggak bakalan bisa gitu naik di tembok gitu. Kalau dulu bisa teh Bisa. gitu. Jadi kayak pakai air nempel di tembok. Kayak cicak lah. Saya tuh sering pulang gitu kan ya. Kesininya juga bareng-bareng, nggak mungkin saya pulang sendirian gitu. Karena saya merasa semakin lama guncangannya itu semakin dahsyat ya. Jadi terkadang itu telinga seperti tuli gitu, nggak dengar apa-apa gitu, suara apapun nggak dengar, terus kita itu seperti kecil gitu, ya mendengar ada suara tapi kecil gitu, tetapi menurut beliau itu saya itu terus berbicara begitu, terus berbicara seperti yang tadi beliau sampaikan itu, ya naik-naik ke tembok gitu ya, sebenarnya ya nggak tahu gitu dengan apa itu, kadang-kadang sadar kadang-kadang enggak gitu, kadang ngeblank kadang enggak begitu, terus ya tiap malam itu lama ya sekitar 2 tahunan lah gitu. Jadi sampai saya bilang ya ketika saya sadar gitu kalau lagi nggak pikiran itu, ya saya bilang kalau nanti saya udah benar-benar gila, udah nggak terkontrol, ya monggo sampai antarkan ke kiai saya atau sampai hubungi kiai saya, sampai tinggal pulang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nggih, sahabat-sahabat Mbah Din 2 dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan Abah Gus Samsudin dan juga Umi Eha, dan tentunya dengan saya Pak Rete. Hari ini kita mau menanyakan tentang seorang Mbah Din yang saya kenal dulunya seorang, mohon maaf tukang rosok ataupun seorang pemulung, bagaimana bisa mendirikan sebuah majelis dzikir. Tentunya di luar sana pasti panjenengan pasti bertanya-tanya juga karena bagi saya dulu beliau ini adalah sosok seorang pejuang dan juga pekerja keras, di mana saya lihat pagi, siang, sore itu beliau hanya bergerumpul dengan kaleng-kaleng bekas ataupun gelas-gelas kecil, botol-botol seperti itu. Begitu juga dengan Umi Eha yang tidak pernah pergilah dari katakanlah rongsokan gaming wong orang dulu itu ngarani wong Jawa kipu-kipu neng rosokan kono lah guys, intinya seperti itu. Nah, bagaimana beliau bisa mendirikan sebuah majelis dzikir, dan juga sedikit cerita yang saya lihat sendiri di rumah yang dikontrak beliau berdua ini, jarang sekali orang yang tahan lama menempati, ya, bahkan bisa sampai meninggal. Tetapi ketika dikontrak dan juga dihuni seorang Gus Samsudin kok sampai saat ini kok kuat. Mungkin apakah di dalamnya ada kegoiban dan lain sebagainya, nanti biar beliau yang menceritakan. Izin izin saya mewakili para lover, bagaimana sih kisah panjenengan dulu, katakanlah seorang tukang rosok ataupun pemulung, dan katakanlah kalau kita seorang rosokan atau pemulung pasti tentunya kita nggak suci kan, kotor kan bangga, kok sampai panjenengan bisa mendirikan sebuah majelis dzikir. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge matur suwun kepada Pak Rete karena sudah mau untuk silaturahmi dan bertanya. Tentunya ini mewakili dari semua subscriber lover saya. Semoga silaturahmi kita ini bisa membawa manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Ini juga sering saya sampaikan kepada anak-anak santri saya, bahwa ketika kamu di sini, kamu harus ngaji, kamu harus belajar, karena itu tirakat kamu. Jangan sampai kamu berpikir bahwa lah itu apa, tidak bisa ngaji, tapi punya tempat seluas ini, punya pondok. Jadi
saya juga nggak perlu belajar. Buktinya apa ya, nggak bisa ngaji punya tempat seperti ini. Tidak seperti itu, karena beda kondisinya. Kalau saya itu pengen belajar, tetapi nggak bisa, karena merawat orang tua. Sehingga saya tidak bisa ngaji, karena saya merawat orang tua saya. Nah, insya Allah barokahnya dari orang tua, sehingga bisa seperti ini. Beda dengan panjenengan yang ada di sini. Ada kesempatan, bahkan ada waktu, dan juga tidak perlu biaya. Sedangkan saya dulu nggak ada waktu dan juga nggak ada biaya. Saya katakan kepada anak-anak saya, kamu berdosa kalau kamu ada waktu dan ada biaya tapi tidak kamu gunakan untuk mengaji. Seperti itu. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika orang tua saya sangat-sangat menginginkan saya mondok, tetapi karena beliau sakit, akhirnya saya tidak bisa mondok. Tapi ketika beliau sudah meninggal dunia, saya tetap menginginkan cita-cita ayah saya itu. Akhirnya saya meminta izin kepada ibu saya waktu itu untuk merantau ke Jawa. Sampai akhirnya saya bekerja. Nah, itulah waktu bertemu sama Umi itu. Saya bekerja di PT di Jakarta sana. Dan setelah ada sedikit biaya, saya mengumpulkan itu sekitar 2 tahun. Akhirnya saya ke tempat Suyuti Al-Ghazali, Cepu, Jawa Tengah. Akhirnya saya sempat belajar di sana. Di sanalah saya mendapatkan gemblengan dan juga ijazah sholawat An-Nuridat. Dari sana amalan itu terus saya amalkan sampai sekarang. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa ketika saya mengamalkan amalan itu, jujur ya pernah ada rasa kecewa, karena setelah saya amalkan 5 tahun itu saya belum merasakan apa-apa. Padahal saya meminta gemblengan itu karena saya mendapatkan cerita tentang fadilah-fadilah sholawat, yang mana fadilah sholawat An-Nuridat itu banyak sekali. Tetapi ketika saya mengamalkan amalan itu dengan perjuangan yang sangat luar biasa tadi, waktu itu maharnya 5 juta di tempat Suyuti Al-Ghazali. Sedangkan waktu itu saya bekerja, gajinya masih 150.000. Sampai saya kerja 2 tahun itu naik 250. Bayangkan untuk mengumpulkan uang 5 juta itu berapa lama. Tetapi ketika saya amalkan, dari mulai 1 bulan, 2 bulan, setahun, sampai 2 tahun, itu saya belum merasakan apa-apa. Jadi tidak sesuai dengan harapan yang saya inginkan. Tapi alhamdulillah, Allah masih memberikan kemampuan untuk saya untuk tidak sampai su'ul adab, tidak sampai saya itu menghina guru saya. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kemampuan untuk tetap istiqomah. Sampai akhirnya terus saya amalkan. Sampai nyerah. Terus saya amalkan sampai saya menikah dengan Umi Eha. Nah, ketika itu pun juga saya sama sekali tidak ada keinginan untuk buka pengobatan ataupun buka
majelis zikir ataupun padepokan ataupun pondok pesantren. Karena waktu itu memang sudah menjadi kesenangan untuk saya teh, yaitu mengamalkan sholawat anuridat, sholat malam itu, yang dimulai dari sholat malam itu. Dan sampai tahu sendiri kan dulu kerjanya itu kan ngerongsok teh, ngerongsok. Jadi yang pertama ketika mengamalkan sholawat anuridat itu, yang saya rasakan ketika itu, karena ijazahnya itu yang pertama sholat, yang kedua itu adalah sholawat anuridat itu, yang ketiga adalah Asmaruhul Jijim. Jadi Asmaruhul Jijim itu khusus untuk hadiran teh, untuk gerak rasa begitu. Jadi selama bertahun-tahun itu yang saya rasakan itu ya hanya getaran-getaran gitu deh, tangan bergerak maju mundur gitu terus deh, maju terus saya amalkan sampai beberapa tahun kemudian. Baru setelah itu, setelah dari tempatnya Pak Syutal Ghazali itu mulai bisa ada gerakan-gerakan seperti silat hadiran itu. Pernah waktu masih pengantin baru itu, Setelah menikah 1 tahun itu dengan baru bisa merasakan semua. Tapi yang itu yang hadiran itu, yang jenengan ketakutan itu baru menikah. Oke. Itu baru menikah. Pernah Umi itu ketakutan teh waktu mau wudhu. Nah saya itu nyoba untuk silat hadiran itu teh. Umi teriak-teriak loncat-loncat teh. Terus setelah saya istiqomahkan terus dikiran itu, waktu itu naik ke dikir ismudat itu. Nah waktu dikir ismudat itulah teh, dikir Allah Allah itu mulai sering bicara sendiri. Jadi ketika kita dikir Allah Allah dipusatkan di dada, terus dipusatkan di seluruh tubuh, nanti ngalir ke tangan, ke kaki, kemana itu nanti badan itu seperti berbicara sendiri. Nah dari situ itulah mulai sering bicara teh. Nah inilah makanya saya itu dikatakan pernah mengalami gangguan jiwa. Jadi saya itu pernah gila, bisa dikatakan gitu. Jadi kalau siang itu, kalau lagi nggak dikir itu ya bisa deh bekerja itu, biasa gitu. Tapi kalau sudah mulai malam itu mulai suka bicara sendiri, ngomong sendiri begitu. Itu sampai lama, sampai saya pernah bilang gimana itu yang? Kalau saya kenapa-napa gitu, jenengan pulang gitu, pulang ke Lampung aja, cariin guru saya gitu. Dibawa anaknya. Kan saya bilang, tunggu, kamu nggak bakal kenapa-napa, gitu. Kamu pasti bisa. Gitu. Saya nggak akan pulang kalau nggak sama kamu. Jadi tentunya itu menjadi rahasianya berdua yang tahu Bang. Sempat pernah ada tetangga yang tahu waktu maghrib begitu, mungkin dengar suara gitu, terus datanglah ke rumah gitu. Nah, posisinya kan saya kan sering teriak-teriak deh gitu kalau malam itu. Jadi kalau malam itu gimana ya? Kalau malam itu kan kadang nggak cuma di dalam rumah gitu, kadang keluar rumah kayak jadi ke belakang gitu, ke tempat rongsokan yang di belakang, yang dikontrak di belakang gitu. Nah, suka di situ juga. Terus kalau masuk ke rumah itu udah badannya udah dekil semua. Kalau pas musim hujan itu udah kotor semua. Dan itu di luar kontrol nih Bang. Itu masih belum bisa ngendaliin diri. Ya masih jadi kayak orang gila gitu deh. Intinya ya saya diem tapi mulut tuh bicara sendiri gitu. Sering ke bawah-bawah kolong tempat tidur gitu, terus naik-naik ke tembok gitu, ke atap-atap gitu deh gitu.
Jadi kalau sekarang ya mungkin nggak bakalan bisa gitu naik di tembok gitu. Kalau dulu bisa teh Bisa. gitu. Jadi kan kayak pakai air nempel di Kayak, tembok. kayak cicak lah. Terus itu sudah ada Neng Siva sudah ada. Udah ada. Kan kita masalah di sini Siva itu umur 3 bulan. Terus perasaan jenengan ketika melihat apa yang dilakukan Abah seperti itu gimana, Mi? Tadinya sih ya takut. Cuma kan ya semakin hari semakin ini ya sudah enggak takut. Kan tiap malam kayak lama gitu. Untungnya ya untungnya Siva itu nggak rewel gitu. Alhamdulillahnya nggak rewel. Ya tidur aja pules gitu. Walaupun ayahnya kalau malam itu berisik. Fisiknya tuh gimana yang? Ya kadang ada kayu gitu dikentong-kentong, nah. Digebuk-gebukin. Lama apa namanya ngurusin Abah kayak gitu. Terus katanya kalau Mi lagi tidur itu Dibangun. bangunin, ngucapin salam gitu teh. Walaupun udah dijawab Waalaikumsalam gitu. Terus. Buat sampai pagi tuh. Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam gitu. Nanti assalamualaikum lagi, waalaikumsalam gitu. Terus kata anak-anak juga sering loncat-loncat ya pocong gitu teh. Gitu. Jadi tergantung apa yang masuk ke dirinya. Jadi kalau rumah itu pintunya kebuka semua masuk gitu teh. Karena saya waktu itu berpikir saya itu kalau sudah niat pengen belajar kegaiban itu, saya nggak akan takut dengan apapun dan saya nggak akan mengkhawatirkan apapun gitu teh. Nah waktu itu juga puasa 7 hari gitu, puasa Asma Makhrobi itu yang ditasbih itu saya puasai 7 hari itu. Saya disuruh pulang gitu pun ya, kesininya juga bareng-bareng, gak mungkin saya pulang sendirian gitu, saya sama anak doang gitu. Ya apapun yang terjadi ya kalau mau pulang kita pulang bareng. Karena saya merasa semakin lama guncangannya itu semakin dahsyat ya. Jadi terkadang itu telinga seperti tuli gitu, nggak dengar apa-apa gitu, suara apapun nggak dengar, terus kita itu seperti kecil gitu, ya mendengar ada suara itu tapi kecil gitu. Tetapi menurut beliau itu saya itu terus berbicara begitu, terus berbicara. Seperti yang tadi beliau sampaikan itu ya naik ke tembok gitu ya sebenarnya ya nggak tahu gitu dengan apa itu. Kadang-kadang sadar, kadang-kadang enggak gitu, kadang ngeblank, kadang enggak begitu. Terus ya tiap malam itu lama yang ya sekitar 2 tahunan lah. Sampai akhirnya saya kasihan kan sama beliau. Takut saya ya bukannya takut sih, cuman menjaga gitu. Kalau orang-orang gila itu kan kadang ngebunuh istrinya atau apa kan begitu. Atau mungkin nanti sudah ke jalan nggak ada yang cari makan gitu. Jadi sampai saya bilang ya ketika saya sadar gitu, kalau lagi nggak pikiran itu ya saya bilang kalau nanti saya sudah benar-benar gila, sudah nggak terkontrol, ya monggo sampai antarkan ke kiai saya atau sampai hubungi kiai saya, sampai tinggal pulang saja. Itu beliau malah nangis deh. Beliau itu bilang kayak intinya sampai kapanpun akan tetap bersama saya. Itu yang membuat saya itu bangga deh. Nah, mulai agak terbuka bahasa torekohnya itu mulai ke futuh itu teh ketika waktu itu ini barokahnya sowan ke orang tua, silaturahmi ke orang tua. Nah waktu itu saya pulang ke Lampung deh. Nah di Lampung itu kebetulan ada tetangga yang beliau itu mondok di pondok Al-Janatu Darul Mawa, Cenderamawah, di tempatnya Mbah Hamid, namanya Kang Sis. Lama beliau ya? 5 tahun di sana. Beliau insya Allah juga puasa lama 5 tahun beliau.
Di sana itu saya sowan ke sana waktu saya di Lampung itu, beliau itu enggak banyak cerita, beliau hanya bilang sedikit banget, cuman bilang itu khodam gitu deh. Tapi masuk banget di hati saya itu. Satu kata tapi seperti cahaya gitu, mencerna banyak sesuatu hal yang di dalam saya. Itu khodam gitu, intinya gitu. Hanya satu kata, itu khodam. Beliau bicara seperti itu. Ketika itu saya langsung pulang. Di rumah saya itu langsung deh seperti terbuka lah pintu itu. Jadi di situ banyak sekali hal-hal yang terbuka, yang ngeh lah intinya, yang nggak bisa saya ceritakan di sini. Intinya ya ada semacam, kalau pintu itu ada pagarannya lah, mana yang boleh masuk, mana yang tidak, begitu. Dan itu menjadi sebuah awal baru saya teh. Nah, dari situlah akhirnya saya kembali ke sini. Waktu itu kan masih di kontrakan yang sekarang menjadi Padepokan Lama itu. Dan jujur di Padepokan Lama itu memang kita penuh dengan perjuangan teh, karena menurut para tetangga bahwa tempat itu siapa yang bertempat tinggal di situ meninggal dunia, intinya begitu teh. Betul. Pokoknya siapa yang bertempat tinggal di situ meninggal dunia. Tapi karena memang kita itu waktu itu belum punya apa-apa, jadi memang saya ya nekat, yaitu barokahnya bertempat tinggal di tempat yang angker itu, saya nekat untuk belajar ilmu hikmah itu teh. Jadi sebenarnya khodam-khodam yang masuk ke tubuh saya itu adalah bangsa jin yang memang berada di situ teh. Jadi ceritanya gimana itu yang? Apa ya? Kalau zaman dulu mah katanya kalau bikin rumah harus ada apa? Tumbalnya. Tumbal. Jadi salah satu hal yang kayak semuanya saya loncat-loncat itu sebenarnya seperti saya itu membuka pintu saya untuk beliau itu berdialog dengan saya. Jadi kayak beliau itu minta disolawati, minta dikirimi Al-Fatihah setiap malamnya. Terus beliau menunjukkan di kamar itu ada apa yang? Kalau saya bertempat tinggal di sini loh. Dan saat itu yang sering tempat kita sholat di situ. Itu tempat itu yang biasanya saya ngomong sendiri itu, yang saya naik ke Taumi, naik ke tembok itu saya nggak tahu ya, wallahi saya nggak tahu. Jadi yang saya naik ke tembok itu ya di tempat itu akhirnya kita jadikan untuk tempat sholat teh. Karena di sini ini yang sampai saat ini terkadang yang terkadang masih datang ke saya. Namanya itu Syekh Marjuki. Beliau itu dari Gunung Lingi gitu teh katanya. Zaman dulu banget, tapi zaman dulu. Beliau memang berada di situ gitu, petilasannya begitulah. Nah, dan juga ada tumbalnya yang ya, di tumbalnya. Jadi tumbal yang baik gitu. Di tempat itu akhirnya kita jadikanlah tempat sholatan. Terus anehnya di rumah itu teh. Jadi ya namanya tempat anget ya. TV itu sudah dicabut colokannya, itu hidup teh, karena hidup. Matiin remote, hidup lagi, tinggal hidup lagi, akhirnya jengkel cabut masih hidup teh. Dan anak itu sering lihat kuntilanak itu ada 3-4. Itu anak-anak rongsokan ya, yang dulu yang kerja sama saya, karyawan saya dulu. Itu karyawan saya. Dulu kan karyawan saya kan dari Lampung semua, jadi kan bertempat tinggalnya sama saya di situ. Jadi kalau malam ya mereka pun ikut begadang. Jadi sebenarnya yang saya rasakan gini, ini baru pertama ini saya cerita tuh ya. Saya enggaknya juga baru sekarang. Jadi intinya ketika saya dikir hu Allah 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 itu, terus mulai telinga berdenging, terus akhirnya seluruh badan bicara sendiri, itu salah satunya memang kalau saya rasakan sekarang itu mereka yang ada di sana berkomunikasi lewat saya begitu teh. Jadi
kadang-kadang loncat-loncat itu pocongan yang ada di depan, terus kadang tinggi besar hitam itu yang pas dulu ada gerdunya, genderuwo gitu deh. Terus yang sering kayak kata gimana Mi, gini-gini itu kuntilanak kayak gitu. Nah, alhamdulillah ketika itu juga saya waktu itu mengamalkan ini deh, apa namanya itu yang saya taruh di atas ini. Jadi naga ini ada. Jadi saya dulu pernah belajar dari Gus Uli Nuha Azka Demak itu namanya Power Hodam Nogososro. Sampai kalau ngelihat di sekarang ini di majalah misteri atau apa gitu, saya dulu pernah belajar ke sana. Itu baiat mulaimat Power Hodam Nogososro. Nah itu, jadi ketika waktu itu ketika banyak yang masuk itu sering ini saya merasa kalau yang ini sudah datang atau kuncinya itu sudah dibaca gitu, itu semuanya pada kabur deh gitu. Pada kabur gitu. Makanya itulah menjadi salah satu simbol dari itu Nusantara. Nogososro itu, Power Hodam Nogososro itu ada dari Gus Uli Nuha Azka dari Demak itu deh. Itu kalau pas manjat itu kalau pas kemasukan apa namanya, keraan ya. Kedak putih. Jadi kalau pas kemasukan macan putih ya gitu, geraung-geraung tuh, geraung-geraung kayak macan gitu. Jadi kalau pas apa namanya monyet gitu ya besok naik nyakar. Jadi saya nggak tahu deh Umi cerita katanya ya itu naik ke tembok gitu. Sebenarnya sih ya sudah setengah ngeblank gitu deh, setengah ngeblank. Tapi dia nggak ini teh sama saya, sama anak saya tuh dia nggak ganggu. Terus kalau ini yuk tidur aja gitu. Suruh sholat malam maksudnya. Nggak menyakiti lah intinya gitu. Ini tidur aja maksudnya suruh sholat malam gitu deh. Suruh sholat malam. Itu lama loh deh saya mengalami goncangan jiwa itu. Saya menganggapnya olah rasa itu 2 tahun deh. 2 tahun. 2 tahun seperti itu. Sampai akhirnya ketemu muridnya Mbah Hamid itu, Mases itu. Sampai akhirnya dari situ mulai kebuka. Terus dari situ pulang dari rumah itu mulailah mendirikan yang pertama itu bukan padepokan teh, tapi majelis dzikir. Dzikir, sholawat siri ala duni itu teh, itu yang pertama. Itu pun ya banyak banget ujiannya teh. Jadi dulu itu sering saya itu diomelin sama Umi teh. Ya karena sering tekor. Jadi kalau siang itu kerja, malam itu ya kayak Gus Ud itu ngumpulin orang banyak, terus makan-makan gitu kan. Jadi hasil kerja saya itu habis untuk berbagi lah. Untuk majelisan itu deh kayak gitu. Selain itu juga dulu sering pembersihan rumah itu mengeluarkan biaya dari usaha saya, dari kantong saya sendiri deh, ke Surabaya kemana-mana gitu. Itu sering seperti itu, hampir setiap waktu itu gitu. Bahkan dulu YouTube itu pun ya ke Willis TV itu malah saya yang bayar gitu. Willis TV. Gitu. Jadi kerja siang itu buat norokin Willis TV malam. Dapat malam gitu, bayarin anak-anak lagi ya Bu. Ya, dari hasil kerja rongsok siangnya. Nah kalau pembersihan rumah itu saya yang beli minyaknya apa gitu, semuanya saya. Gitu.
posisi anak-anak masih pada kecil-kecil. Pernah dulu itu ke Surabaya itu dikasih 50.000 gitu deh. Minyaknya ya saya sendiri gitu. Itu seikhlasnya pertama kali kita buka YouTube ya. Oke. Saya pertama buka YouTube. Alhamdulillah Umi bisa bertahan sampai sekarang itu alhamdulillah banget. Kalau bukan Umi mungkin udah dibuang itu deh. Ada orang kayak gangguan jiwa Iya. gitu. Itu dari zikir selawat terus zikir ismudat itu deh. Awalnya dari situ. Makanya sebenarnya sih ya nggak heran kalau sekarang itu banyak yang maksudnya kecewa begitu kan, karena memang ya saya dulu pun juga ya gitu, sempat kecewa sama guru saya gitu. Jadi sudah mengamalkan 5 tahun kok belum merasakan apa-apa gitu deh. Gitu. Siap, alhamdulillah. Tentunya sangat seru sekali ya dulu-dulu semuanya perjalanan spiritual seorang Mbah Din. Nanti akan kita sambung lagi cerita-cerita dari beliau. Ini tadi adalah sepenggal kisah spiritual seorang Gus Samsudin. Ada sing lucunya tuh sorry. Lah pas apa jadi kayak saya tuh mediator abu-abu gitu Ki. Yoyo ngomong saya yang nanyain kayak gitu. Waktu mediumisasi lah Mi. Ya itu aku gila itu deh. Umi yang nanya. Ya Umi tanya-tanya. Contohnya Mi, yang jenengan tanyakan apa waktu itu? Mi? Iya, kamu dari mana gitu, kamu siapa gitu. Padahal aku tidak ngerti deh gue ini, nggak ngerti. Yang ngomong gitu wis, ndak leren lah ngomong. Dan ndak ngerti aku ki, singkok lor, singkok kidul, aku ndak paham. Kadang kan pakai bahasa Jawa kayak aku kan Jawa. belum ngerti bahasa Jawa kan. Oh iya sampai saya itu dimarahin. Iya, ngerti pura weki. Ngono iki. Wis yang Mbah Markip itu orangnya ki yo galak teh. Galak. Diajak selawatan. Bisa pura. Dalam arti galak itu tata caranya lah Mi ya. Tata caranya mengajak kita dalam kebaikan. Dan beliau itu kalau ada yang bertinggal di situ, kalau melakukan yang nggak baik itu, nggak baik. Mesti dia marah teh gitu. Mesti dia marah. Masuk ke diri saya sendiri juga pernah marah deh. Jadi apapun yang Abah lakukan itu kalau Mbah Marjuki masuk gitu harus dikandani, harus diomongin. Saya dimarahin. Ya kan kadang-kadang kita kerja di Rosa itu kan ya nggak bisa benar-benar bersih tadi. Terkadang ada orang nimbang gitu kan masih basah gitu kan, terus Harus kita potong. atau kita masukkan ke karung itu nggak boleh. Jadi sedangkan kalau kita beli basah, kalau nunggu kering kan kita rugi deh. Rugi. Sehingga kadang-kadang ya langsung dibungkus itu nggak boleh. Itu malam itu saya jadi deh. Setiap habis sholat jadi kalau kayak gitu. Wes toh, wih suge gitu. Yang penting kamu tuh jujur gitu teh. Selalu dimarahin gitu. Dia selalu mengajarkan kebaikan. Walaupun kurang sih enggak ini. Senang dia tuh sama Abah senang. Jadi itu Selalu dikandani. kalau bicara dengan saya itu beliau itu dari bangsa Rijalul Gaib deh. Jadi bangsa jin itu juga seperti kita, ada makomnya, ada kita orang awam, ada ustadz, ada kiai, ada wali gitu. Di bangsa jin juga begitu, gitu. Ada makom-makomnya gitu, begitu. Termasuk banyak amalan-amalan yang
saya dapatkan itu juga dari beliau itu teh. Gitu. Ternyata makhluk kayak gitu, makhluk kayak gitu tuh yang kalau misalnya orang Jawa yang ngomongnya Jawa ya, orang Cina yang ngomongnya Cina ya. Ya iyalah. Jadi ini gini deh. Aku pernah Oh, berarti pernah apa kerasukan Cina juga, Mi? pernah. Pernah ya. Padahal saya nggak bisa baca Cina teh. Terus jenengan menanggapinya gimana, Mi? Ya saya cuma iya, Oh, iya, saya iya. nggak ngerti ya, iya. Itu waktu zaman yang ada katanya yang ada di dalam diri saya waktu di Jakarta. Pernah ada cerita gini deh, kan kita ini kan dulu punya gudang rasa yang ya. Itu gimana itu ya? Iya apa aja ya gimana? Kan punya gudang rasa di belakang teh. Lah, Umi itu tiba-tiba itu kakinya itu berat Sakit beberapa hari. sakit beberapa hari lah kayak gitu. Terus gimana itu ya? Terus, kakiku kenapa ya gitu, kok sakit gitu. Berat, nggak bisa buat jalan gitu, sakit. Kenapa Umi tandangin sendiri toh teh? Tapi itu tiba-tiba aja gitu. Maghrib kalau nggak salah itu, maghrib itu. Lah terus ya pakai sholawat itu. Tiba-tiba itu saya langsung jadi terus kata Umi mau marah-marah lah pokoknya. Dari Cina ini. Jadi marahnya itu katanya di sana itu ada anaknya gitu deh. Ada anaknya itu yang sama Umi itu keinjak gitu. Tapi alhamdulillah ya setelah masuk lewat saya itu terus minta maaf sembuh deh. Sembuh Umi gitu. Saya di belakang itu katanya ada apanya ya, ada bajul, istana bajul gitu. Pas di belakang Padepokan. iya, di belakang Padepokan itu Dulu kan pohon bambu semua tuh. Bambu ya, bambu. Dulu mau gaulat di situ. Ya saya kan kalau mau ke rumahnya Mbak Tur itu kan lewat belakang. Ke belakang. Sama ke pabrik gitu. tapi pengobatan dengan metode seperti itu sangat capek sekali deh, karena kita itu menjadi seperti knalpot pembuangnya gitu. Nah masalahnya terkadang masih ada yang nempel di diri kita gitu. Makanya saya itu kalau pengobatan mediatoran itu kayak Mas Dani, kayak Samaran itu sebenarnya ya khawatir. Memang pertama fisik capek banget, yang kedua bisa jadi itu nanti masih ada yang nempel di diri kita. Gandel. Masih tertinggal lah ini. Umi itu sering kalau sama saya dulu itu kalau saya diundang orang itu sering tatap-tatap gitu deh. Jadi apa ya namanya? Kalau tidur ini teh nggak bisa nyenyak teh. Jadi ki setengah jam sekali ki. Cenget. Apa gabakan? Bukan gabakan. Gelabakan. Gelabakan. Nah terkadang ini deh. Ini saya cuma cerita dari sini aja sih. Jadi kayak habis selesai membesar rumah itu sering kayak di sini tuh sesek terus pikiran tuh linglung gitu. Itu bisa sembuhnya itu hanya ketika saya itu baca Al-Fatihah, baca sholawat itu sambil tahan napas sampai napas itu habis kayak kita itu mau pingsan. Nanti udah terakhir kita baca banyak 41 kali tahan nafas itu. Nanti sampai guget itu nanti berasa kayak ada yang keluar asap, pokoknya nanti kayak ada yang keluar itu. Nah itu baru nanti saya itu bisa agak normal. Tapi kalau enggak ya kayak gini linglung gitu terus kayak pengen bunuh diri, kayak pengen mati begitu deh. Kayak intinya itu Ada bisikan-bisikan. nggak bisa tenang gitu, pikiran tuh kayak gitu, kayak ada yang nggak nyaman kayak apa gitu. Nah itu bisanya sembuh hanya ketika saya tumpahan nafas. Makanya sering kalau saya itu kadang naik mobil langsung berhenti kalau setelah saya rukyah itu karena bingung sendiri intinya nggak bisa dijelasin, kayak orang bingung sendiri, kayak pengen kita loncat, kayak pengen mati gitu deh. Saya sering rukyah kayak gitu. Nah sembuhnya itu hanya ketika saya itu tahan nafas sampai berulang-ulang kali sampai
merasa kunang-kunang lah gitu. Nanti kalau udah ngegetek gitu kayak berasa ada set-set yang keluar tuh enteng, itu baru deh. Seperti itu. Maka membaca sholawat tahan nafas itu sangat penting juga untuk membersihkan diri gitu. Selain mandi di malam itu deh. Iya. Memang terkadang kita membantu orang, menolong orang itu memang risikonya kan juga sangat besar sekali. Mungkin di rumah Kan sering mau bunuh diri. di rumah orang itu bersih, tapi kan sebenarnya ngikut Ke ke kita. kita atau nempel ke kita kan seperti itu. Apalagi yang saya rasakan ketika ruqyah rumah itu, saya membuka diri saya untuk menjadi knalpotnya deh, perantara deh. Itu. Alhamdulillah kalau sekarang ini, kalau semuanya pintu itu ada pintu 1, pintu 2, pintu 3 gitu yang bisa kita usahakan nggak sampai masuk ke dalam gitulah. Cuman emperan itu, alhamdulillah insya Allah terkadang sekarang bisa deh. Dulu nggak bisa deh, belum aja gitu. Ya kayak anak-anak aja gitu, bleng. Sama kan pelawis ini kan dia Total belum nggak bisa nahan. Dulu pernah diundang ruqyah sama seseorang deh. Saya ngajak 12 santri, bawa media itu, semuanya saya beli itu. Kasihnya 50.000 deh. padahal bocahku rongsokan itu mediatoran sampai muntah darah barang. Jadi ke anak-anak di rongsokan ki siang di rongsokan, malam ikut mediatoran. Kayak dulu kan ya rumahnya kan masih kecil, emperan masih kecil gitu guys, penuh gitu sama anak-anak gitu. Sholawatan sampai pagi ya. Makanya saya sering bilang sama Umi, yang dulu itu kita ada tamu, punya anak kecil, hanya berharap kapan ya punya rumah yang rumah itu nggak ada tumpukan besi-besinya, yang nggak ada rosok-rosoknya, yang nyaman gitu. Terus alhamdulillah sekarang ini sudah ada. Terus kita mau cari apa lagi gitu kalau nggak menikmati yang sudah ada gitu. Sedangkan dunia itu seperti lautan yang ketika diminum itu malah semakin kering, semakin membuat kita itu kehausan gitu. Akhirnya ya insya Allah ya sekarang yang bisa membuat kita cukup itu ya ketika hati kita sudah merasa cukup gitu. Insya Allah sekarang ya tinggal menikmati saja lah deh gitu. Dari perjalanan kehidupan yang kita jalani ini. Oh ya kayak anak-anak yang kerja pun gitu loh teh. Kemarin kan banyak tuh teh ya yang kerja gitu. Yo biasa aja gitu ya tau gitu. Yo masih aja ya kerjaan ya keteter gitu. Ya sekarang ya anak-anak nggak ada pun ya cuman beberapa orang ya cukup aja gitu. Jadi kayak banyak dan sedikitnya itu ya tergantung kita gitu. Ya anak-anak ya alhamdulillah nggak merasa kerepotan. Ya enggak sampai ngelembur, ya enggak toh. Nah, benar sama aja yang dulu sama sekarang pun ya waktunya banyak orderan kan ya banyak anak-anak ya packingnya banyak gitu ya alhamdulillah ya nggak pernah ngelembur gitu. Itu yang sering kesentak itu gini deh, ketika saya makan itu terus Umi itu bilang, yang jenengan itu loh kan saya kan senangnya kan makan pakai daun-daun tadi. Kami tuh lo makan cuma pakai daun kayak gitu, nggak mau makan apa-apa. Tapi makan daun seperti itu memang dari dulu Bang? Iya, dari dulu. Dari zaman kita masih ujakan pun apa ya senang makan gitu. Terus yang kedua pas kita kemarin waktu saya ke Gunung Pekat itu, saya kan mandi di sana. Umi itu yang ngomong lagi gitu, yang kemarin itu loh tinggal nih yo iso urip yo betah gitu di tempat kayak gini, sampean seneng gitu. Terus sampean itu mau cari apa gitu, digunanya kaget aku deh. Iya ya, saya ini punya rumah tapi senengnya tidurnya
di hutan, di gua senengnya yo. Makanya ya kayak gitu, kita semua cari apa gitu. Bahkan di tempat kayak gini pun dia masih bisa mandi, minum di tempat kayak gini pun masih bisa minum gitu. Terus dibuat cari ki opo, waduh, ya kerja ya udah bertahun-tahun ya kita kayak kerja dan alhamdulillah ya membawakan hasil karena kan ya menikmatin ya. Terus kapan ya menikmatinnya kalau enggak sekarang ini gitu. Ya, kita kan laki-laki pengennya itu membahagiakan istri. Ya sambut bahagia. Tapi ternyata istri selalu merasa saya udah cukup, saya udah bahagia gitu. Kamu tuh nggak perlu bahagia saya kayak gimana gitu. Aduh, aku pusing gitu deh. Apa ya, karena semakin hari ya usia kita semakin bertambah. Kesehatan pun kalau kita nggak kita jaga yo eman gitu teh, kalau nggak kita jaga kesehatan kita gitu. Sedangkan abah itu nggak cuma saya yang membutuhkan, jadi ya tamu-tamu yang datang ke sini jauh-jauh cariin abah gitu, abah jaga ada gitu pas lagi tidak kan kasihan gitu dari jauh. Nah, saya cuma pengen abah tuh diem nyelenuk di rumah, menikmatin yang ada, terus ngobrol sama tamunya nyaman gitu. Enggak nyepelek kayak tamu sing dateng gitu. Padahal tamu datang ke sini tuh bukan mau ketemu saya, bukan mau ketemu santri, mau ketemu beliau loh gitu ini. Kasihan kalau yang jauh-jauh gitu. Kalau enggak ditemui. Intinya manfaatkanlah waktu sebaik mungkin di sisa umur kita ngoten nggih. Eman teh perjuangannya tahun-tahun buat orang banyak kalau nggak dimanfaatin. Kasihan perjuangan beliau yang sudah bertahun-tahun melewatin ini dan itu. Kalau saya mah dibilangin saya tuh sudah cukup ya, udah cukup gitu. Mau apa lagi yang saya cari? Anak-anak ya udah ada, abah udah sehat, anak-anak sehat, saya sehat. Yang dulunya kita kontrak, sekarang kita punya rumah sendiri, dikasih yang lebih sama Gusti Allah. Alhamdulillah. Yang tadinya di sini berjuang berdua, sekarang sudah banyak saudaranya. Senang. Sudah banyak kebantu orang. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan panjenengan berdua diberi kesehatan dan umur panjang. Baiklah dulur-dulurku semuanya, itulah tadi adalah kisah spiritual seorang Gus Samsudin, bagaimana perjalanan beliau menjadi seorang spiritual. Tentunya tidak mudah, semua butuh proses dan tidak ada di dunia ini yang instan. Jadi mungkin buat panjenengan semuanya yang di luar sana masih belajar, bersabarlah, pasti nanti Saya belajar. Ketika panjenengan belajar pasti akan mendapatkan sebuah kemudahan. Amin. Dan tentunya bagaimana panjenengan mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dan bagaimana panjenengan menerimanya dengan ikhlas. Dan juga seorang kesetiaan seorang Umi Eha, perjuangan Umi Eha, kesabaran seorang Umi Eha yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh buat panjenengan semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan dan yang bisa kami tampilkan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga ambil segi positif dengan apa yang kami tayangkan, jangan sampai menjadi sebuah perdebatan. Selalu berpegang teguh kepada ta'ala Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada kedua orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.